Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Kamis 21 April 2022. Ibadah keluarga pada malam hari ini yang boleh menjadi mimbar pelayanan yaitu keluarga Bapak Markus Pasapan, dan juga dirangkaikan dengan kebaktian PWGT Jemaat Masaleh. Baik segenap keluarga dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita menyambut hadirat Tuhan. Saya jemput jemaat berdiri, kita angkat pujian dari PKJ 17 ayat yang pertama, mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Segenap keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Kita sambut dengan pujian dari PKJ 117, ada yang tanya.
ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga yang dirangkaikan dengan ibadah PWGT keluarga Markus Pasapan, kita akan membaca firman-Nya dan merenungkannya. Namun sebelum itu mari kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Di malam ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau telah menyertai perjalanan kehidupan kami di hari ini. Dalam berbagai aktivitas yang boleh kami lakukan. Baik itu di rumah maupun di tempat kami bekerja. Dan terima kasih pada malam ini, Engkau mempersekutukan kami dalam ibadah penyembahan kepadamu. Pada malam ini, keluarga Bapak Markus Pasapan menjadi mimbar pelayanan ibadah dan dirangkaikan dengan ibadah PWGT. Di saat ini dalam penyembahan kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Ya Roh Kudus Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami semua. Jauhkan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi bagian kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua yang hendak mendengarkan firman-Mu. Sebab kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari 2 Korintus pasal 3. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasal 3. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan
sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan memberlakukan dalam sepanjang hari hidup kita. Amin. Dari bacaan kita diberi sebuah tema perenungan yang berjudul Menjadi Surat Kristus. Menjadi Surat Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita surat adalah sesuatu yang sudah lazim dalam kehidupan kita. Kita kenal ada istilah surat tanah, ada istilah surat pajak, ada istilah surat cinta, dan lain-lain. Dari surat itu kita mau melihat bahwa kadang-kadang surat itu sangat berkesan dari sampulnya. Dan surat itu juga sangat terkesan lewat isinya ketika surat itu dibaca. Fungsi surat ialah mau mengatakan apa sesungguhnya dari surat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini berbicara tentang surat. Dan lebih khusus kepada kita disebut sebagai surat Kristus. Sebagai orang percaya, kita seharusnya menjadi surat yang bukan sembarang surat, tapi menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain melalui cara hidup kita setiap hari. Itu dapat kita baca dalam ayat 3. Kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Allah. Hidup seseorang telah diubahkan karena kasih karunia dan kuasa Kristus. Akan hidup menurut kata dan perbuatan, dan dapat dibaca oleh semua orang. Bacaan kita ayat 2 mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya, menjadi surat Kristus merupakan kewajiban setiap orang yang percaya kepadanya. Dan hal ini akan menjadi bentuk gaya hidup yang senantiasa mencerminkan kemuliaan Allah. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dalam bacaan ayat 8 selanjutnya bacaan kita tadi. Setiap orang yang diubahkan dalam Yesus Kristus
akan selalu mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya dan dalam pelayanannya. Sebab selalu dituntun oleh kebenaran Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah surat Kristus yang dibaca oleh orang. Karena kita adalah surat Kristus, bagaimana dalam bentuk kehidupan kita ketika orang membacanya, membuat orang merasa senang, membuat orang bersuka cita dan merasakan damai sejahtera ketika membaca kita yang adalah surat Kristus. Lalu kita bertanya, apakah mungkin kita dapat melakukannya itu? Kita dapat menjadi surat Kristus hanya ketika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang akan menuntun kehidupan kita sehingga kita menyatakannya dalam kehidupan apa yang berkenan bagi Tuhan. Dan ketika kita sudah menyatakan apa yang berkenan itu, orang lain yang membacanya akan mengatakan bahwa memang demikianlah orang yang disebut orang yang percaya kepada Kristus yang adalah surat Kristus. Marilah dalam setiap kehidupan ini saudara-saudara, kita menampakkan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang selalu dan selalu dibaca oleh orang dalam setiap kehidupan kita. Di mana saja kita berada, baik ketika kita di rumah, baik ketika kita di tempat bekerja, baik ketika kita berada bersama-sama di tengah-tengah persekutuan jemaat, ketika kita bersama-sama dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya kita yang adalah surat Kristus, kita menampakkan fungsi surat yang ada dalam diri kita, sehingga orang membacanya dan memahaminya dengan benar. Dan sehingga juga orang yang belum mengenal Kristus, bagaimana supaya lewat kehidupan kita yang adalah surat Kristus, orang akan mengenal Kristus. Dan lebih penting lagi, orang akan percaya dan beriman kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjadi surat yang tidak disukai orang membacanya. Misalnya, mungkin dalam perbuatan, dalam tutur kata kita, dalam pikiran kita, ketika orang lain melihatnya, orang tidak merasakan sukacita, dan itu berarti bahwa surat Kristus yang ada di dalam diri kita, surat yang tidak dirindukan oleh orang, tetapi menjadi surat yang mau dijauhkan orang di tengah-tengah kehidupan ini. Sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah surat Kristus. Nampakkanlah dalam setiap kehidupan kita bahwa kita ini adalah surat Kristus, dibaca oleh semua orang, sehingga orang merasa tenang, nyaman dan sejahtera ketika membaca surat Kristus yang adalah kehidupan kita.
Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda ungkapan syukur atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 18 ayatnya yang ke-29, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik diantaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Sambil persembahan dilayangkan, kita iringi dari PKJ 203 ayat yang pertama dan yang kedua. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Orang percaya adalah surat Kristus. Sebagaimana surat yang dibaca oleh orang, yang membuat hati orang senang, yang membuat orang melihatnya tertarik, dan lewat kehadiran surat itu membawa damai sejahtera dan sukacita. Itulah firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami adalah surat Kristus yang dibaca oleh orang bagaimana perjalanan kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini menguatkan, terlebih mengingatkan kami bagaimana keberadaan kami sebagai surat yang dibaca oleh orang setiap saat dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Kami adalah surat. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa mewujud nyatakan dalam kehidupan kami bahwa kami ini adalah surat Kristus. Sebab pada diri kami tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Oleh karena itu, kami hanya memohon pertolongan dan campur tangan dari Allah sendiri. Bapa di sorga, terima kasih untuk persembahan yang telah kami beri. Semoga dipergunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan Tuhan. Juga yang masih ada pada kami, kiranya diberkati oleh Tuhan. Di saat ini
kami mau bersama-sama berdoa Bapa, buat kehidupan keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Markus Pasapan. Kami mau berdoa Bapak Markus Pasapan sebagai kepala rumah tangga, kiranya senantiasa diberkati Tuhan dalam tugas tanggung jawab ini. Terlebih diberkati Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari. Kiranya ya Allah, kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan buat Bapak Markus Pasapan dalam tugas pekerjaannya, memberi kesehatan kekuatan baginya. Begitu juga kami berdoa buat istri dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, diberkati oleh Tuhan, pun juga dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa, kami mau berdoa buat saudara kekasih kami Martinus dalam pekerjaannya di Toraja. Saudara kami Milka yang ada di Batam. Saudari Evita yang saat ini dalam kelemahan tubuh dan dalam pendidikan. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan bagi yang sedang bekerja, bagi yang sedang mencari pekerjaan, bagi yang sementara berobat diberi kesembuhan oleh Tuhan, dan bagi yang sementara berjuang lewat pendidikan, cita-citanya diwujudkan. Kami mau berdoa buat saudari Damaris dan saudari Maria Manan yang juga di Toraja dalam kelemahan tubuh. Diberkati Tuhan untuk segala upaya mencari kesembuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan serta perawatan yang diterima. Semoga melalui itu Tuhan memberi kesembuhan baginya. Berkati saudara Efraim dan saudara Manasye dalam pekerjaannya sehari-hari. Tuhan memberkati segala rencana dan pekerjaan yang mereka kerjakan, di mana saja mereka bekerja. Kami juga mau berdoa buat seluruh keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya diberkati Tuhan. Semoga mereka pun merasakan sukacita dan juga merasakan kuasa Tuhan hadir dalam setiap bentuk kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Kami yang telah menjalankan pelayanan pada malam ini sebagai kantoria atau pemandu liturgi, sebagai petugas musik, sebagai multimedia, diberkati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, jemaat Masaleh, dalam berbagai keadaannya. Kiranya Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami semua. Berkati semua yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya lewat penyembahan kami, nama-Mu saja ya Allah yang dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Dengarkan doa kami, permohonan syukur kami. Sebab semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 370 ayatnya yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya dan saudara-saudara adalah surat Kristus yang dibaca oleh orang di mana saja dan kapan saja. Nyatakanlah itu sebagai tanggung jawab iman kita di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah keluarga pada malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik diucapkan terima kasih. Kiranya Bapak Pendeta senantiasa diberkati dan dirahmati Tuhan dalam setiap tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Juga tak lupa disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terlebih khusus kepada keluarga Bapak Markus Pasapan yang boleh menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga dalam setiap usaha, pekerjaan, dan rencananya. Demikianlah ibadah kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.